anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa PMA TV dan saudaraku semuanya dimanapun berada. Pada Ramadan yang ke-15 ini kita dikasih Allah rahmat sehat dan juga tentu rahmat semangat untuk beramal, berbuat kebaikan, menambah budi-budi catatan keberkahan dan juga catatan-catatan perintah baik yang Allah berikan. Saudaraku semua dirahmati Allah, bersyukur atas rahmat semuanya dan salawat salam semoga selalu kita aturkan kepada Nabi Muhammad dan para penerusnya. Dulur, dibalik pundi-pundi amal yang luar biasa, ada satu hal yang perlu kita perhatikan dan juga kita jadikan catatan penting, yakni potensi dosa. Kalau saya kasih judul pada teman sahur kali ini adalah peta dosa. Judulnya peta dosa. Kita harus memetakan dosa. Kenapa kita harus memetakan dosa dan tidak memetakan amal? Sudahlah, amal itu urusan Allah, dosa urusan kita. Karena dosa tidak bisa terhapus kalau kita tobati, dan insya Allah kalau amal itu sudah menjadi ranah Allah. Makanya tidak usah dipikirkan, tidak usah diingat-ingat, cukup kita fokus membersihkan dosa sambil terus melakukan setiap perintah-perintah Allah. Nah, dulurku semua yang dirahmati Allah, di peta dosa ini ada hal yang menarik. Jadi begini, dosa terbagi menjadi dua, satu dosa kepada manusia, satu dosa kepada Allah. Nah, di setiap bagian ini, dua komponen dosa ini terdiri dari bab-bab yang luar biasa banyaknya. Nah, ini yang perlu kita petakan. Makanya kalau kita lihat cerita Nabi Muhammad SAW, beliau bertobat atas dosa yang telah lampau, dosa yang akan datang, dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang besar, gitu kan? Dosa yang lahir maupun dosa yang batin itu ditobati semuanya. Nah, kita ayo mulai memetakan dosa kita. Kita sudah bertobat, saya sudah tobat. Dosa yang mana dulu? Nah, contoh kayak ada anak-anak main handphone, begitu kan, anak main handphone itu sampai suaranya terdengar saya pas rekaman gini nih kan, ada main handphone itu. Nah, ada perasaan, waduh ini main handphone sampai suaranya mengganggu orang ngaji. Nah, itu juga menjadi potensi dosa. Kita harus sabar dulu sebenarnya begitu. Nah, dosa baru ini yang dulu belum ada. Dosa handphone itu kan dosa baru. Nah, dulurku semua dirahmati Allah, peta dosa ini mari kita mulai ya. Dosa kepada manusia, dosa kita kepada Allah, dua peta besar. Nah, sekarang dosa di poin yang kepada manusia, sama manusia, dosa kepada anak, kepada istri, kepada ibu, bapak, teman, saudara. Kita petakan mana yang sudah kita tobati, mana yang sudah kita mintakan maaf, mana yang belum. Nah, ini mulai kita petakan. Baru terus kemudian dosa kita di samping itu, dosa kita kepada Allah. Apa aja petanya? Banyak ini jelas. Dosa tak syukur, dosa ghibah, dosa mangkal, dosa sombong, riya, ujub, pamrih, itu yang paling banyak, tapi yang paling samar, yang paling tidak terlihat. Ini yang menjadi penyebab. Makanya bahkan ada satu dosa yang ketika manusia memiliki dosa itu akan sulit masuk surga, bagaikan unta yang masuk lubang jarum, yaitu dosa sombong. Dosa sombong ini yang seringkali bersembunyi di relung hati yang paling dalam tanpa kita sadari. Siapa yang sering? Tidak mesti orang yang memiliki kelebihan. Kadang orang dengan banyak kekurangan pun masih sombong. Apa? Tidak mau diingatkan. Itu bagian dari dosa sombong yang sering kita tidak sadari. Selain kelebihan-kelebihan kita pintar ngaji, alim, ya, kita ahli ibadah, ahli puasa, ahli sedekah, kita juga memiliki keterampilan ceramah, memiliki keterampilan banyak. Itu potensi-potensi yang menimbulkan kita dosa sombong. Lalu apakah terus kita berhenti dari semua kebaikan? Tidak, tetap kita melakukan semua amal kebaikan di satu sisi, tapi kita harus prihatin, kita harus waspada bahwa setan tidak akan tinggal diam di dalam bui belenggu yang Allah siapkan. Dia akan mencari celah, mencari kunci untuk keluar. Di antaranya kunci yang paling lubang yang bisa dijadikan dia masuk ke hati kita adalah dosa sombong, dosa pamrih, riya, ujub.
ketika kita kuat puasa, ketika sambil puasa kita sedekah, kita juga tarus, kita juga taraweh malam. Wah, itu juga potensi-potensi yang ayo kita siapi. Selain kita berderajat tinggi, ada dosa yang mengimbangi. Nah, ini yang harus waspadai. Makanya peta dosa ini untuk menentukan sekaligus melihat seberapa yang sudah kita tobati, seberapa yang belum. Ayo, ada dua, dosa kepada manusia dan dosa kepada Allah. Dan setiap dosa ini, dosa kepada manusia juga banyak macamnya, dosa kepada Allah juga banyak model dan bentuknya. Terima kasih dulur, itu mungkin yang jadi topik pada tema sahur kali ini. Kita harus sadar bahwa setiap manusia memiliki peta dosa masing-masing. Mari kita terutusi, mari kita jalani, mari kita buka peta itu. Mana yang belum kita kunjungi, dalam arti belum kita tobati, ayo kita segera tobati. Matur suwun, selamat sahur, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.